Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rizal Ramadan, SPDI MPD selaku pengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Eko Effendi, NIM 2102516048848. Prodi Pendidikan Seni Rupa, offering Pendidikan Agama Islam B18. Saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Adapun poin yang akan kita bahas ada 3, yaitu A. Sistem ekonomi Islam, B. Respon Islam atas transaksi ekonomi modern, dan C. Etos kerja dan kemandirian hidup. A. Sistem ekonomi Islam. 1. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. 2. Nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid ada 3, yaitu A. Kepemilikan. Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. B. Keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan antara individu dan umum, dan kepentingan antara hak dan kewajiban. C. Keadilan. Keadilan berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah kepada orang miskin yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. 3. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip ekonomi, maka tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Namun, jika dilihat dari perbedaan keperluan hidup yang harus dipenuhi, terdapat perbedaan dalam upaya mencapai tujuan, terutama dalam pelaksanaan prinsip ekonomi. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari ekonomi kapitalis maupun sosialis. Adapun yang membedakannya yaitu A. Asumsi dasar sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam. Syariat Islam diberlakukan secara menyeluruh, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani. B. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. C. Motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. B. Respon Islam atas transaksi ekonomi modern. 1. E-komersi atau perdagangan elektronik. E-komersi adalah bisnis online yang menggunakan media elektronik internet secara keseluruhan, baik dalam hal pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual-beli. Dalam pandangan Islam, jual-beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara. Komoditi yang diperdagangkan dalam e-komersi dapat berupa komoditi digital dan komoditi non-digital. 2. Bunga bank. Bank merupakan perusahaan yang memperdagangkan utang piutang, baik berupa uang sendiri maupun dana masyarakat, dan mengedarkan uang tersebut untuk kepentingan umum. Bank dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. A. Bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam bertransaksi dengan nasabah. Bank jenis ini ada 2 macam, yaitu bank umum dan bank perkreditan.
B. Bank syariah dan praktiknya. Bank syariah adalah bank yang dirancang sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah adalah sistem operasionalnya. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya didasarkan pada bunga, sedangkan bank syariah dalam menjalankan usahanya mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari sistem simpanan, sistem bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan fee. C. Hukum bunga bank, riba atau bukan. Melihat fungsi dan peranannya yang bermanfaat bagi manusia dalam masyarakat dalam perekonomian sekarang, keberadaan bank dapat dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Hal ini sangat erat hubungannya dengan pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang riba sebagai hasil ijtihad mereka. Oleh karena itu, para ulama sampai saat ini belum berkonsensus secara bulat. C. Etos kerja dan kemandirian hidup. 1. Etos kerja Islami. Untuk mendapatkan kesuksesan dalam bekerja dan mendapatkan rezeki yang baik dan berkah, seorang muslim dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Dengan etos kerja yang kuat, sebuah pekerjaan akan mencapai hasil yang maksimal. Sikap menganggur hanya akan melahirkan pikiran-pikiran negatif, kesengsaraan, penyakit jiwa, dan kegundahan. Sebaliknya, kerja dan semangat akan menghadirkan kreativitas, sukacita, dan kebahagiaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Kemandirian dalam Islam. Kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi seseorang masih mampu, tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi yang dimiliki manusia menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki peluang untuk menjadi mulia. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.